Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cili Melia Siangsari, NPM 18133100071. Di sini saya akan membahas mengenai analisis profitabilitas. Apakah kalian tahu apa itu rasio profitabilitas? Ya, benar. Rasio profitabilitas yaitu rasio yang menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan, di mana rasio ini memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. Nah, intinya itu penggunaan rasio ini menunjukkan efisiensi suatu perusahaan. Rasio profitabilitas juga memiliki 4 tujuan. Tujuan yang pertama adalah mengukur laba yang dihasilkan. Yang kedua, menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu. 3. Menilai besarnya laba setelah pajak dengan modal sendiri. Yang keempat adalah mengukur produktivitas perusahaan dari seluruh dana perusahaan yang digunakan, baik modal pinjaman maupun modal sendiri. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang apa saja manfaat rasio profitabilitas. Manfaat yang pertama adalah mengetahui besarnya tingkat laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode. Yang kedua, mengetahui posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang. Kemudian yang ketiga adalah mengetahui perkembangan laba dari waktu ke waktu. Yang keempat, mengetahui besarnya laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Yang kelima, mengetahui produktivitas dari seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal sendiri. Dan yang terakhir adalah manfaat lainnya. Setelah kita mengetahui apa saja manfaat dari rasio profitabilitas, kemudian kita akan membahas tentang jenis-jenis profitabilitas, yaitu ada 4 yang umum digunakan. Yang pertama adalah profit margin, yang kedua adalah return on investment atau ROI, yang ketiga adalah return on equity atau ROE, dan yang keempat adalah laba per lembar saham. Setelah itu saya akan membahas keempat dari jenis-jenis rasio profitabilitas. Jenis yang pertama yaitu ada profit margin atau margin laba. Margin laba ini merupakan salah satu rasio yang digunakan untuk mengukur margin laba atas penjualan, di mana cara pengukuran rasio ini dengan membandingkan laba bersih setelah pajak dengan penjualan bersih. Di sini saya mengambil contoh perusahaan PT Kimia Farma. Nah, di sini saya menganalisis bahwa di mana pada tahun 2018 dan 2019 PT Kimia Farma profit marginnya mengalami penurunan pada tahun 2019, yaitu dari 39,75% turun menjadi 37,26%, turun sebesar 2,49%. Kemudian apabila rata-rata industri net profit margin sebesar 5%, maka margin laba perusahaan tahun 2018 dan 2019 tetap dapat dikatakan sangat baik, walaupun mengalami sedikit penurunan karena masih jauh di atas rata-rata industri. Jenis rasio profitabilitas yang kedua adalah ROI atau Return on Investment. Nah, di mana rumusnya yaitu Earning After Interest and Tax dibagi dengan total aset. Nah, analisis yang saya dapatkan dari PT Kimia Farma adalah kondisi ROI mengalami kenaikan drastis yaitu sebesar 22,46%, di mana tahun 2018 diperoleh 3,50%, pada tahun 2019 naik menjadi 25,96%. Jika rata-rata industri untuk return on investment sebesar 10%, berarti margin laba perusahaan tahun 2018 dan 2019 sangat baik karena jauh di atas rata-rata industri. Selanjutnya, jenis rasio profitabilitas yang ketiga adalah ROE atau Return on Equity, di mana ROE ini merupakan rasio untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. Untuk rumusnya yaitu dengan membagi Earning After Interest and Tax dengan equity. Nah, analisis yang saya dapatkan dari PT Kimia Farma adalah tidak jauh berbeda dengan ROI. ROE juga mengalami kenaikan drastis, yaitu dari 2018 sebesar 9,56% menjadi 64,27%, naik sebesar 54,71%. Nah, untuk rata-rata industrinya yaitu sebesar 20%,
maka kondisi perusahaan di tahun 2018 dan tahun 2019 sangat baik karena berada jauh di atas rata-rata industri. Jenis rasio profitabilitas yang terakhir adalah laba per lembar saham, yaitu rasio untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam mencapai keuntungan bagi pemegang saham. Untuk rumusnya yaitu laba saham biasa dibagi dengan saham biasa yang beredar. Analisis yang saya dapatkan dari PT Kimia Farma adalah kondisi laba per saham pada tahun 2018 ke tahun 2019 ini menurun. Dari hasil perhitungan terlihat bahwa kesejahteraan pemegang saham ini menurun. Penurunan ini sebesar Rp0,93 per lembar saham. Sekian penjelasan video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.